Nah, itu dulunya semuanya kan disebut porang atau iles-iles sebelum disebut porang. Umumnya iles-iles ya? Dulunya iles-iles. Di dunia ini hanya ada 18 spesies yang adaptif. Di Indonesia ada 28. Kalau sebarannya memang itu ada 7 spesies di Sumatera, 7 spesies di Jawa, 6 spesies di Kalimantan. Sulawesi itu punya satu, Amorphophilus plectus. Di Papua Nugini ada satu juga yang tercatat. Terima kasih Mbak Anum, selamat sore kawan-kawan semuanya. Jadi keempatnya itu di belakang Mbak Anum ada tanaman porang. Secara tampakan luar keempatnya itu akan terlihat sama. Tetapi keempatnya ini adalah bagian sebetulnya dari 200 spesies dari kelompok Amorphophilus. Itu di Indonesia sendiri ada 28 spesies atau jenis dari genus Amorphophilus ini. Nah, itu dulunya semuanya kan disebut porang atau iles-iles sebelum disebut porang. Umumnya iles-iles ya? Dulunya iles-iles. Di dunia ini hanya ada 18 spesies yang adaptif. Di Indonesia ada 28. Kalau sebarannya memang itu ada 7 spesies di Sumatera, 7 spesies di Jawa, 6 spesies di Kalimantan. Sulawesi itu punya satu, Amorphophilus plectus. Di Papua Nugini ada satu juga yang tercatat ya, itu yang menyebabkan pada saat porang ini menggeliat, semua akan mengatakan kami tahu, kami punya. Nah, itu dasarnya. Kalau bicara kepada 4 ini, secara spesies itu sudah berbeda. Porang ini yang Amorphophilus muelleri. Kalau yang suap tadi Ibu Ika mengatakan, itu ada 2 sebetulnya, Campanulatus dibagi menjadi 2 varietas yang bisa dimakan, itu disebut dengan suap. Yang tidak bisa dimakan karena mengandung kosalat yang cukup tinggi, itu yang disebut dengan walur. Dan yang keempat, itu yang iles-iles tadi, Amorphophilus variabilis. Nah, permasalahannya tadi memang secara ketapakan sama. Tapi mudahnya, kalau dari sisi ada tidaknya bulbil atau umbi di daun, itu adalah yang kita sebut sekarang porang. Yang suap, walur, dan iles-iles itu tidak menghasilkan umbi di batang maupun di daun. Dari warna juga berbeda, Mbak Hanum. Kalau porang ini adalah warnanya mengarah ke orange ya, Pak ya? Orange. Isinya? Tapi, ya, dalamnya ya, nah, itu mencirikan kandungan tadi itu glukan dan manan atau menjadi glukomanan yang paling tinggi. Artinya memang keempatnya juga mengandung glukomanan, tapi yang paling tinggi adalah ini. Menariknya sebetulnya sebelum porang meledak, sebetulnya Jepang itu dulu mengimpor itu adalah yang variabilis, yang iles-iles sebetulnya. Memang dia kandungan glukomanannya yang berbeda, hanya 40%, kalau yang porang bisa mencapai 55 sampai 65%. Kalau walur itu kandungannya sangat rendah, 0 sampai 3% saja. Jadi bisa dari adanya kata, kalau bentuk daun dia runcing melebar, itu pasti porang. Kalau yang ketiganya tadi, dia lancip. Kemudian dari warna batang, bentuk dan batik batang juga bisa dibedakan. Tapi secara umbi itu hanya warna. Kalau suap cirinya, umbinya besar, nanti banyak bintil-bintilnya, itu suap. Kalau porang ini emang halus, sehalus kulit batangnya. Karena kalau walur dan suap itu ada, kalau kita peluk, itu nggak halus, Mbak Anum. Jadi kalau kita mau meluk porang, seperti Pak Menteri bilang, seperti ibarat perempuan. Oh, oke. Siap. Pak Yuliantoro, izin mikrofonnya Pak Yuliantoro mungkin boleh agak sedikit dinaikkan. Atau mungkin teman-teman teknis kami boleh minta mikrofon yang pegang. Karena sepertinya masker ini menghambat latensi suara. Jadi lebih pelan sekali. Oke, siap. Oke. Bapak boleh cek. Cek. Masih pelan. Kita pakai mic biasa aja kalau gitu. Oke. Supaya lebih enak ya teman-teman, jadi lebih terdengar informasinya karena ini useful sekali untuk bisa teman-teman ketahui.
Jadi sudah tercirikan ya bedanya porang, iles-iles, lalu juga suwek tadi seperti apa walur juga. Jadi nggak tahu itu walur ya ternyata ya. Yang lebih umum dimakan itu adalah iles-iles. Oke. Oh suwek, suwek ternyata yang lebih umum untuk orang konsumsi yang ada di daerah gitu ya. Oke, baiklah. Mungkin pertanyaan selanjutnya lagi Pak. Ini kan kalau kita bicara juga tentang tanaman apapun itu, tapi spesifiknya kita sekarang ngomonginnya soal porang. Apa ya resiko budidaya? Nggak akan lepas dari hama, lalu juga resiko penanaman. Nanti saya juga penasaran jawabannya Daeng Syahar ini seperti apa dari temuan di lapangan langsung tuh dari bercocok tanam porang ini. Apa sih sebetulnya yang menjadi penghalang yang modern sekali untuk bisa menghambat laju pertumbuhannya? Kalau porang ini memang kan dikatakan suatu komoditas liar yang dibudidayakan. Habitatnya hutan, jadi sifatnya secara habitat agroekosistemnya dia sangat seimbang, sehingga kendala berbudidaya porang ini relatif tidak tinggi atau tidak banyak. Ya, apalagi memang kalau nanti tetap diarahkan, porang ini adalah semacam jargon atau bendera kuat, suatu komoditas yang memang sejak awal diarahkan sebagai komoditas yang organik sifatnya, atau input rendah. Inputnya rendah. Secara hama sebetulnya, kalau kita benar di dalam pemilihan bibit ya, kalau pemilihan bibitnya sudah benar, baik melalui umbi, baik melalui kata atau bulbil, atau menggunakan biji, kalau ini sudah benar, itu peluang untuk terjadi serangan tidak ada. Karena permasalahannya sebenarnya kata kuncinya, kandungan kristal oksalat dari apsan oksalat yang berupa kristal yang menyebabkan kenapa manusia, hewan tidak bisa mengkonsumsi langsung porang ini karena menimbulkan rasa gatal dan iritasi. Jadi saya pikir ini suatu karunia yang sangat luar biasa, sehingga dikatakanlah bahwa ini sebenarnya makanan ular kan gitu ya, makanan ular. Kalau sudah hanya ular yang mau makan, berarti manusia tidak bisa. Jadi kendalanya tidak begitu banyak. Kendala sekarang yang ada karena dibutuhkan dalam satu program cepat 30.000 hektar itu membutuhkan sekitar 6 juta bibit ya Pak ya, 6 juta. Nah bagaimana menyediakan bibit dalam waktu cepat dalam jumlah 6 juta, ini suatu permasalahan karena kemampuan, kalau kita melihat kemampuan dari umbi itu menghasilkan itu hanya sekitar kalau kata itu hanya sekitar 50.000 kata per hektar. Tapi kalau potensi nanti melalui biji itu 1,8 juta biji per hektar. Permasalahannya petani-petani kita tidak berkenan karena dia akan mencegah, karena biji itu muncul pada pertanaman musim keempat. Rata-rata petani itu musim ketiga itu kandungan glukomanan paling tinggi itu akan dipanen. Kalau masuk bulan musim keempat itu cenderung akan muncul bunga. Kalau muncul bunga, kandungan glukomanan turun ya, sehingga dia memotong potensi untuk berbunga dan menjadi biji. Jadi menurut saya kendala itu kalau masalah lahan, tingkat toleransi tanaman ini sangat tinggi. Dari tanaman yang sebetulnya habitat naungannya 40 sampai 60%, ketinggian 0 sampai 1100, kondisi sekarang fakta mengatakan mulai digiring ke tanaman-tanaman lahan terbuka. Oke. Pak Yuwantono, tapi kalau bicara tentang peluang dan juga potensi pemanfaatan plasma nutfah untuk penanaman porang ini tuh sebesar apa sih Pak? Kalau peluangnya tinggi, besar, luar biasa. Karena plasma nutfah porang ini satu karunia yang memang khusus untuk porang. Itu sebaran aslinya, itu hanya Andaman, Myanmar, Thailand, Indonesia. Itu sebenarnya sebaran porang. Ini memang sudah semacam diberikan suatu karunia untuk daerah sebaran ini. Itu yang pertama. Jumlahnya di Indonesia itu sekarang sudah begitu banyak dan belum dieksplorasi. Ini harus kita jaga betul Mbak Hanum, karena ini adalah suatu modal ke depan, karena dia mahal. Ini untuk modal besar, untuk pengelolaan dan pembangunan pertanian pangan, baik pangan, biofarmaka, dan lain sebagainya,
berbasis komoditas berbahan baku porang. Oke. Ini yang menurut saya pelaksananya luar biasa. Tantangannya yang besar. Tantangannya besar karena ini merebak begitu cepat. Artinya ada beberapa titik yang menyimpan plasma koleksi porang, tapi belum bergabung secara baik. Jadi belum terkelola dengan baik. Tapi upaya-upaya itu sudah ada. Jadi tantangannya nanti adalah bagaimana kita menyatukan menjadi satu kebun, apakah namanya kebun porang dan lain sebagainya, suatu koleksi dunia yang nantinya adanya juga di Indonesia. Ini tantangan kita ke depan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana generasi muda dituntut seperti CCA-nya Pak Menteri, dituntut karena ini tanaman unik menurut saya. Kalau tanaman yang lainnya bergerak di hulu, mencari hilirnya nggak sampai-sampai begitu ya, nggak sampai-sampai. Kalau ini dia sudah di hilir, menekan hulunya. Jadi para ilmuwan, teknologi, semua ini ditekan dan didorong, dipaksa. Ini komoditas anomali kalau menurut saya. Hilirnya sudah ada, pemesannya dunia. Udah siap semuanya, infrastrukturnya ya. Nah, kita yang harus segera cepat, generasi muda, para peneliti, dosen, ilmuwan, dan petani milenial bergerak bersama bagaimana mentuntaskan permasalahan penggunaan porang di